Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alexander Rizky Suniawan dari kelas 1 dan 4 IDB dengan NRP 312 Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi atau game yang saya buat dari bahasa C. Yang pertama ada game matematika. Di sini konsep programnya adalah kita harus menebak angka secara acak untuk membuat persamaan random ini benar. Jadi ditambah berapa? Min 4 sama dengan 8. Sama 5. Nah, ada waktu 7 detik setiap soalnya. Ketika jawaban yang benar mendapatkan poin yang scaling dengan seberapa cepat Anda menjawabnya. 4 min 6, min 2, min 2, min 3. Nah, lihat di sini adalah soal pertama tadi benar mendapatkan poin 13, sementara di soal kedua benar mendapat poin 14 karena kita menjawab lebih cepat. Jika disalahkan, maka akan memunculkan kata salah dan juga menunjukkan jawaban yang benar berapa. Kemudian juga ini saya ada random. Nah, ini ada level yang akan meningkat setiap kali poin kita menyentuh angka tertentu. Nah, kemudian hasil akhirnya akan keluar skor berapa, total benar dan total salah sementara dan juga combo maksimalnya. Nah, jika kita mendapatkan high score, maka akan ditampilkan di paling awal ini. Kemudian saya akan menjelaskan bagian kodenya. Di sini kita memakai struct untuk menyimpan high score, dengan high score. Kemudian kita memakai bukti library. Nah, kita mendefinisikan setiap sesi ada 30 soal dengan waktu 7 detik dan nama file untuk menyimpan high score adalah highscore.txt. Ini ada deklarasi variabel global. Lalu di sini ada inisiasi untuk struct high score pada awalnya. Dan ini ada fungsi untuk menghapuskan slide. Nah, ini fungsi yang digunakan untuk memberikan input dengan kata waktu yaitu detik dari ini menggunakan fungsi public atau ketika keyboard digit kita menekan keyboard akan uh, melanjutkan ke versi berikutnya. Kemudian ini ada fungsi untuk mengevaluasi dari kiri ke kanan untuk persamaan yang ada di soal. Nah, kemudian part ini, fungsi ini, void generate backup adalah fungsi yang digunakan untuk mengenerate soal secara random. Ini ada range ini berkaitan dengan level. Sementara A, B, dan C adalah persamaan belum sama dengan itu. Kemudian operasinya juga kita random antara plus dan minus. Kemudian kita memanggil fungsi eval untuk mendapatkan hasil yaitu result. Kemudian missing di sini dipakai untuk menentukan bagian mana yang kosong atau untuk diisi user. Kemudian di sini ada void expression untuk mencetak soal. Nah, di sini missing kita pakai untuk menentukan bagian mana yang kosong. Kayak urutan 1, urutan 2, urutan 3, ataupun urutan 4. Kemudian integer set answer berguna untuk memeriksa jawaban. Dengan menggunakan mesin tadi, menggunakan if, dan juga mengandai sebagai yang kosong sebagai input. Dan kita memanggil fungsi eval kembali. Kemudian di sini ada fungsi integer set correct answer ini untuk mendapatkan jawaban yang benar dari proses persamaan yang jika jawaban kita salah. Kemudian di sini ada fungsi untuk load high score dan juga untuk save high score. Void play game ini menjadi game engine utama dengan inisialisasi variabel level 1, countnya 0 dan lain sebagainya.
kemudian di sini merupakan game engine utama kita. Jika question count kurang dari second question 2030, ya kalau generate up, lalu kita clear di bentuk benarnya, lalu memunculkan soal soal berapa dari berapa, level, waktu, dan jawaban. Jadi ini bisa percobaan jika jawaban benar, jawabannya kita salah, lalu ini untuk mengecek jawabannya, jika benar jawabannya maka korekannya nambah, terus level up-nya nambah, combo-nya nambah. Nah, jika combo lebih besar dari longest combo, maka longest combo dengan combo. Dan untuk membuat ketika combo lebih besar dari combo sebelumnya, akan mencetak combo yang terbaru sebagai combo paling panjang. Kemudian ini untuk menentukan poin jawaban benar, yaitu 10 ditambah level dikali 2 ditambah combo. Jadi semakin sering kita combo dan semakin tinggi level kita, maka poin yang kita dapat semakin tinggi. Total skor adalah jumlah dari poin. Nah, ini memang juga benar. Jika salah, maka kita hanya menambahkan drum count, combo yang kita reset menjadi 0, dan total skor kita kurangi 3. Dan itu kita memanggil get correct answer untuk mendapatkan jawaban. Nah, correct di level up ini untuk menentukan berapa banyak kita naik level. Question count ini untuk menambah question count, menambah progress kita selama kita menggunakan. Di sini tekan apa nggak contoh aja, kita memanfaatkan HBID dan juga string serta get character. Selanjutnya ini adalah kode untuk setelah si permainan selesai, yaitu menghapus terminal lalu memunculkan skor, jumlah benar, jumlah salah, time out berapa kali, dan combo maksimal dengan masing-masing variabel yang ada. Kemudian jika total skor lebih besar dari high score data.score atau data high score yang telah disimpan sebelumnya, maka akan memunculkan high score baru dan menginginkan untuk memasukkan nomor. Jadi kita pakai SGS agar lebih stabil dan juga STD in. Sini kita trim name untuk menghapus 0 di bagian akhir dari array karakter tersebut. Kemudian jika kita isi namanya kosong, maka kita akan mengcopy string untuk anonymous. Lalu kita memanggil fungsi save high score untuk menyimpan nama, total score, dan juga level yang telah kita cetak. Kemudian di sini ada saya kembali ke menu dan menggunakan fungsi data. Nah, point menu ini adalah tampilan awal kita. Harus menghapus terminal, memunculkan judul, skor yang telah ada, dan juga pilihan 1 dan 2 yaitu main virtual. Oke. Kemudian jika kita memilih file 1 dan 2, maka opsi tidak valid dan kembali ke perulangan awal. Lalu kita panggil semuanya ke dalam printing dengan memanggil akan untuk mendapatkan time frame, skor, menu, dan return final. Itu untuk dimatematikan. Kemudian ada game tebak kata. Nah, di game tebak kata ini idenya simple, adalah dengan jumble word. Jadi kita menebak huruf yang terhadap itu sebagai kata apa. Nah, katanya itu tersebut kita simpan adalah konstantan char di dasar kata menggunakan pointer of array of pointer array. Nah, kita bagi dari 4 kategori, ya, teknologi, 2 mendalam, kata kerja, bla bla bla, dan profesi dan tugas. Di sini kita memberikan dictionary yang sangat terbatas karena jika terlalu banyak maka akan menyulitkan bagi kita. Nah, di sini kita lebih simpel daripada cuma pakai ya. Jadi ada judul, total kata yang ada 50 kata. Kata pertama adalah GPN RII atau uh,
berpikir ini lebih susah dari yang kelihatan. Nah, kita langsung diberitahu jawabannya, kita dikasih tahu salah dan kita tahu jawabnya. Nah, ini di sini kita tidak memakai tabel lagi, kita memakai if else ya. Jika kita lanjut maka akan continue kembali ke perulangan awal, ke file olah. Jika benar kita memberikan 10 poin, ini konstan poin di sini dan juga dimasukkan ke kedua hardware benar 10 poin dan juga skor total menambah. Jika kita low, maka permainan selesai dengan menunjukkan skor akhir. Nah, di sini kita hanya memakai 5 library utama. Lalu kita mendefinisikan max length sebagai 50. Nah, itu jumlah kata secara otomatis. Ini fungsinya konstanta, integer total jumlah kata menggunakan size of delta kata dibagi besar kata ke indeks benol. Lalu kita menggunakan fungsi untuk mengubah huruf kecil ke huruf besar uppercase, yaitu void to uppercase. Ini agar inputan user tidak melulu harus huruf besar, jadi tidak bisa menggunakan huruf kecil, hasilnya akan diubah menjadi huruf kemudian ada void acak huruf, ini untuk mengacak huruf yang sampai word ini ya. Kita pakai void acak huruf menggunakan string copy, string length, dan juga random cara untuk mengacak-acak data ini. Ini menggunakan temporary, besar temporary untuk menyimpan sementara hasil di luar C ke temporary. Kemudian ini void acak urutan soal supaya soal-soal yang telah dikeluarkan semakin jarang keluar di soal-soal berikutnya, jadi tidak numpuk-numpuk soal yang sama terus. Dan langsung kita pakai di integer main, ada kata asli, kata acak, sedangkan main lagi dengan maksa underscore yang sudah kita definisi di atas. Kita inisialisasi per 0. Nah, di sini adalah kita memakai array untuk menentukan urutan soal 0 sampai total kata min 1. Ini kita memanfaatkan pointer urutan soal. Indeks counter adalah penanda kita sudah sampai soal berapa. Jadi seperti di matematika tadi ada soal 1 dari 30, soal 20, gitu. Kita menggunakan indeks counter ini untuk menghitung soal 1, soal 2, 3, dan sebagainya. Kemudian isi urutan soal dengan secara urut dulu. Ini menggunakan for perulangan secara biasa atau urutan soal ini. Lalu kita acak urutannya, jadi sistemnya kita tidak mengacak soalnya disimpan ke array, lalu di array itu diacak lagi untuk urutan soal keluarnya. Lalu kita ini ada judulnya, kita berarti indeks counter lebih dari total kata, maka akan memunculkan kalimat ada setelah menyebutkan semua kata. Jadi indeks counter dan urutan yang sudah diacak. Nah, ini fungsi dari kita mengacak soal di dalam array tadi. Supaya tidak terlalu ribet kita memanggilnya, maka kita pakai array yang tadi kita definisikan. Kita memanfaatkan string copy dari kata asli dan kata ke huruf di indeks kata sekarang. Kemudian kita menaikkan counter setiap soal berjalan. Lalu acak hurufnya dan memastikan bahwa kata acak tidak sama dengan kata asli. Menggunakan while string compare kata asli dengan kata acak sama dengan 0 atau tidak ada yang berbeda atau sama persis, maka set length kata asli lebih besar dari acak. Dan
dan serengan kata asli lebih dari satu, maka akan mengacak kembali. Sehingga dipastikan tidak ada jumble words yang sama dengan kata aslinya. Lalu di sini ada di item-nya apa ya, satu terus kata yang acak, silakan Anda dan juga meminta masukan input user ke kakaknya. Lalu kita panggil fungsi to update untuk mengubah huruf kecil dari user menjadi huruf besar akan bisa disamakan dengan library yang sudah kita miliki. Lalu kita cuma pakai string compare dari tempatan dengan kata asli. Jika sama persis tapi ada yang berbeda sampai dengan 0, maka kita memberikan benar untuk poin dan menambahkan dulu ke dalam skor. Kalau tidak, kalau ada yang berbeda atau menyambungkan sama dengan 0, maka jawabannya salah dan memberikan jawaban benar sebagai kata asli. Lalu ada juga for total sementara selama soal beberapa itu dikerjakan. Kemudian kita memberikan pertanyaan lagi apakah user mau melanjutkan permainan atau tidak. Jika jawaban user Y, maka kita akan dan juga indeks counternya kurang dari satu kata, maka kita melanjutkan mengulang ke terdaftar yang lain. Kemudian ketika selesai, maka kita akan mencetak permainan selesai dengan skor total. Nah, kemudian kita harus membersihkan memori supaya tidak terlalu membebani kita. Gitu. Kurang lebihnya, maaf, saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.